Sekarang kita berbicara tentang kitab Ayub yang sangat terkenal itu, dan Anda pasti sangat menyukai ceritanya di mana seorang yang disebut sebagai Nabi Ayub mendapatkan pencobaan dari iblis. Dengan iblis itu minta izin terlebih dahulu kepada Tuhan supaya diperbolehkan mencobai Nabi Ayub ini. Mencobai Ayub ini, dan Tuhan memperbolehkan mencobai, tapi jangan sampai diambil nyawanya atau dibunuh. Nah, bagaimana kisahnya yang melegenda itu? Dan ini adalah kita ketahui kitab Ayub, disingkat Ayub, itu merupakan salah satu kitab pada Perjanjian Lama, Alkitab Kristen dan Tanakh atau Alkitab Ibrani, dan merupakan kitab pertama dari kelompok kitab-kitab puisi. Jadi banyak sekali kitab-kitab yang mempunyai jenis berbeda-beda, kitab puisi seperti Mazmur, Amsal, Ayub, Pengkhotbah. Nah, pada Perjanjian Lama, dan juga merupakan salah satu dari 3 kitab puisi dalam kelompok Ketuvim pada Tanakh. Nah, kitab Ayub ini salah satu Alkitab paling rumit untuk ditelaah dan ditafsir, yang menyebabkan perbedaan pendapat para pakar. Dan yang berpendapat ini salah satunya adalah menjelaskan makna hidup dan kebenaran. Nah, akan tetapi pada waktu yang sama juga menggambarkan sinisme tentang kehidupan oleh kebenaran akibat penuh rintangan. Dan kitab ini memberi tanggapan yang jelas atas adanya kuasa jahat. Tanggapan penjelasan atas kuasa jahat. Nah, penafsiran dan penjelasan kritis atau eksegesis atas upaya Ayub menerangkan upaya menjawab masalah teodisi, yaitu alasan Allah yang Maha Baik mengizinkan kuasa jahat di dunia, ada di dunia melalui pengalaman tokoh yang baik ini, yaitu Ayub. Nah, oleh karena begitu sangat membingungkan, Allah kok mengizinkan kejahatan menimpa. Nah, ini berarti Allah membiarkan kejahatan ada di muka bumi ini. Maka sedikit orang berkata ini kisah yang satir dan merupakan inspirasi dari orang yang berusaha menjunjung agama dengan cara yang puritan. Cara puritan, nah, yaitu orang-orang Protestan Inggris abad 16-17 yang berusaha membersihkan gereja Inggris dari yang mereka anggap dari praktik-praktik Katolik Roma. Jadi membersihkan gereja dari pengaruh Katolik Roma. Ini disebut Puritan. Oke saudara, kita lihat kitab Ayub ini berasal dari nama tokoh utama di kitab ini, yaitu Ayub. Seorang kepala rumah tangga kaya raya yang takut terhadap Tuhan, namun mendadak ditimpa kesusahan dan malapetaka yang merampas semua kekayaan dan orang yang ia sayangi, guna menguji Ayub beriman atau tidak kepada Tuhan. Ayub ini sendiri merupakan nama serapan dari bahasa Arab Ayub yang berasal dari Ibrani, Yov, yang berhubungan dengan kata menjadi musuh, musuh yang dibenci. Jadi sebetulnya bagaimana? Apakah ini ada orangnya atau tidak? Nah, di sini secara singkat dituliskan, kitab Ayub ini terdiri dari prolog dan epilog, ya, pendahuluan dan terakhir, yang mereka ini prolog dan epilog ini mengapit bagian monolog dan dialog, ya, berbentuk puisi. Senanglah para sastrawan terhadap kitab Ayub ini karena ini bentuk puisi
Nah, diawali dengan prolog berbentuk prosa. Jadi prolognya berbentuk prosa, lantas isinya puisi. Bagian prolog menceritakan Ayub adalah orang yang baik budinya dan kaya raya. Sangat kaya raya. Nah, Tuhan bertanya tentang kesalehan Ayub ini kepada setan. Nah, tapi setan atau iblis ini menuduh Ayub hanya setia karena ia diberi Tuhan kekayaan yang berlimpah ruah. Dan bila Tuhan mengambil itu semuanya, kata setan atau iblis itu, Ayub akan mengutuk Tuhan. Nah, untuk mencobai tentang hal ini, apakah benar tesis dari iblis atau setan ini? Ya, iblis diberi kuasa memberi malapetaka kepada Ayub. Semua anak Ayub mati, semua harta bendanya ludes, dan Ayub sakit yang sangat menjijikkan, yang kita kenal sekarang sebagai lepra, penyakit kulit yang sangat menjijikkan. Namun ternyata kata setan itu tidak terbukti bahwa Ayub mengutuki Tuhan oleh karena penyakitnya. Sebaliknya, Ayub tetap saleh dan menyembah Tuhan. Masuk bagian utama, terjadilah monolog dan dialog yang bentuknya adalah puisi. Ayub yang terkena malapetaka mulai berkeluh kesah tentang kok dia tidak segera mati. Teman-temannya berkunjung kepadanya, Elifas, Bildad, Zofar, mereka menegur Ayub dan bilang, kamu ini menderita seperti ini akibat dari dosa yang kamu perbuat. Namun Ayub berpendapat itu pemikiran dangkal. Namun pula ia selalu mengeluh dan menantang Allah oleh karena merasa tidak pantas mendapat deraan, penderitaan atau hukuman yang sangat kejam ini. Dan ia tidak dapat mengerti kok bisa-bisanya Allah membiarkan orang sepertinya menderita begitu banyak bencana. Padahal ia merasa dia itu baik dan jujur. Ayub tidak kehilangan kepercayaannya, tetapi ingin dibenarkan oleh Allah supaya kehormatannya kembali sebagai orang yang saleh. Ayub minta kepada Allah mendengar semua keluh kesahnya dan minta jawaban pada Tuhan. Nah, dengan prosa yang singkat, Elihu bin Barakhel menegur Ayub yang merasa lebih benar dari Allah dan teman yang lain, yang hanya menyalahkan Ayub tetapi tidak mampu menyanggah. Nah, lantas masuk ke puisi. Nah, ia membela perkara dan hikmat Allah atas dunia ini. Elihu yang mengatakan ini. Lantas dengan format puisi, Tuhan dalam bait akhirnya berfirman, Allah tidak mendengar jawaban pertanyaan Ayub, namun menanggapi kepercayaan Ayub dan memberi contoh mengenai kuasa dan hikmat-Nya. Dengan rendah hati, syukur ini terjadi. Ayub mengakui kebijaksanaan dan keagungan Allah. Dan Ayub menyesal terhadap semua kata-katanya, yang berkeluh kesah, yang keras dan marah pada Tuhan. Nah, akhirnya pada bagian epilog berbentuk prosa, Allah memarahi teman-teman Ayub
karena tidak memahami makna sengsara Ayub. Hanya Ayub yang sungguh menyadari Allah lebih besar dari yang diajarkan oleh temannya. Ayub dipulihkan keadaannya, bahkan semuanya menjadi lebih baik, baik kekayaan dan kesehatan serta anak-anaknya kembali. Nah, saudara, struktur dari kitab ini memang pencobaan terhadap Ayub dengan sebagai tema, kejadiannya, sifatnya, penanggungannya, dan persoalan yang muncul. Struktur dari prolog atau pendahuluan, prosa, monolog, atau dialog berbentuk puisi, epilog, dan penutup dalam bentuk prosa. Pengantar dan bagian penutup kitab ini disusun oleh pengarang berbeda. Demikian tafsir yang muncul dari isi utama kitab ini. Namun ini tidak dapat dibuktikan secara pasti. Nah, saudara-saudara, berbagai pendapat tentang pengarang kitab ini mengatakan, ada yang mengatakan Ayub itu pada zaman Abraham atau Yakub. Ini tradisi Talmud dari Yahudi. Nah, ada yang mengatakan Ayub itu pada zaman Musa. Bahkan Musa itulah penulis Ayub. Ada yang mengatakan pula Ayub sendiri yang menulis kitab ini. Atau Elihu, atau Yesaya. Ada dasarnya pendapat ini, yaitu ada kesamaan perasaan dan bahasa. Seperti yang ditemukan dalam kitab Mazmur dan Amsal. Banyak sekali kata-kata tentang hikmat dan gaya, demikian pula komposisinya. Ada yang menduga kitab ini ditulis pada zaman Raja Daud dan Salomo. Namun tidak sedikit yang mengatakan kitab ini selesai ditulis saat masa pembuangan Babel. Dan tradisi Talmud berkata bahwa kitab ini hanyalah perumpamaan. Nah, bagaimana kita menyikapi tentang perbedaan semuanya ini? Pengkajian sekuler memisahkan dari agama, berkesimpulan, meski kisah Ayub dikenal oleh Yeskiel, bentuk kitab Ayub yang sekarang ini baru dibakukan pada abad 4 sebelum Masehi. Dan kitab kisah Ayub ini berasal dari negeri Edom dan dipertahankan sebagai latar belakang kitab ini. Potongan-potongannya dari Ayub ditemukan di antara naskah Laut Mati dan tetap menonjol dalam legenda Haggadah. Bandingkan perjanjian Ayub dalam bahasa Yunani dengan kitab-kitab apokrif. Nah, para sarjana sekuler yang memisahkan agama dari kehidupan sehari-hari percaya bagian pengantar dan penutup kitab ini merupakan kerangkanya disusun guna meletakkan puisi pusatnya dalam bentuk prosa kitab rakyat. Seperti diungkap penyusun ensiklopedia Yahudi. Dalam prolog dan epilog, nama Allah adalah Yahweh, nama yang digunakan juga oleh orang-orang Edom, dan puisi sentralnya dari sumber lain. Oke, saudara, ini berbagai pendapat tentang hal itu, dan kita sangat akrab dengan kitab ini yang semuanya bercerita tentang bagaimana seorang manusia di dalam kesengsaraan hidupnya dia dapat memprotes, berkeluh kesah, mengutuk
nasibnya, berarti dia mengutuk Tuhan yang penciptanya. Namun beruntung, dia sadar ketika Tuhan mengingatkannya. Ya, itu yang dapat saya ambil dalam waktu yang singkat ini di konten Yonatan Rarjo, channel Motivator Filsafat, pengarang 8 novel. Dan ini akan dapat dibahas lebih dalam lagi. Yang semuanya mempunyai banyak manfaat bagi kita untuk memaknai. Dan sebagai bagian dari firman Tuhan, kita dapat memaknainya secara lebih dalam pembahasan berikutnya. Di mana secara eksegesis itu usaha untuk menafsirkan sesuatu. Kitab Ayub umumnya berkaitan dengan pertanyaan, apakah kemalangan selalu merupakan hukuman ilahi atas suatu kesalahan? Nah, 3 sahabat Ayub berpendapat demikian. Namun mereka juga, apakah nasib baik selalu merupakan ganjaran dari perbuatan positif? Dan bila Ayub membuang apa yang dianggapnya sebagai dosa, ia dapat kembali bernasib baik. Ayub membenarkan dirinya sendiri, dan kemalangan itu bukan hukuman atas apapun. Dan ketika istri Ayub mendesak ia mengutuk Allah dan mati, Ayub menjawab, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Nah, ini puncak dari kitab ini. Ketika Allah menjawab Ayub, bukan dengan penjelasan untuk penderitaan Ayub, melainkan pertanyaan, di manakah Ayub berada ketika Allah menciptakan dunia? Kita manusia adalah nothing.